Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati riset Bung Safik ini cukup detail tentang evolusi MUI ya. Terutama tadi sesi terakhir itu mengenai fatwa mengenai aneka aliran sesat. Nah, saya hanya ingin menambahkan data untuk memperkaya diskusi. Jadi bagaimana kebebasan agama, hukum-hukumnya, peran negara di negara-negara lainnya. Dari Bung Safik, dia lebih kualitatif untuk satu kasus saja di negara Indonesia. Nah, saya membaca riset dari Pew Research. Ya. Dia menstudi 190 negara. Bagaimana negara berperan dan bagaimana hukum itu diterapkan untuk hal yang sifatnya kebebasan beragama. Ya. Di 198 negara yang diriset oleh Pew Research ini. Nah, dia dapatkan ada 24 negara yang menerapkan hukum-hukum begitu negatif, begitu diskriminatif terhadap kebebasan beragama. Dari 24 itu, 19 adalah negara-negara yang mayoritinya itu Muslim. 19. Jadi 80% di dunia ini dari negara-negara yang ternyata sangat membatasi kebebasan beragama, 80%-nya adalah negara-negara yang majoritinya itu Muslim. Lalu lebih jauh lagi dilihat negara-negara yang menjadikan murtad sebagai hukum negara dan itu diberikan tindakan pidana. Jadi ada satu kasus diangkat di sana di Sudan, seorang ibu yang sedang hamil, dia dihukum mati hanya karena dia pindah agama di Sudan. Jadi masih ada sekarang ini kasus di mana orang pindah agama itu dihukum mati ya oleh hukum negara. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di dunia, tapi dia jauh lebih moderat dibandingkan yang terjadi di negara-negara Islam, terutama yang di Timur Tengah dan di Afrika Utara. Ya. Dibandingkan ini, ya, walaupun sudah ada di warning zone. Ya. Nah, karena itu saya kira memang penting untuk melihat ulama dan perannya itu dalam kerangka, saya kira kerangka tipe rejim. Ya. Karena tipe rejim yang berbeda, dia akan memberikan struktur yang berbeda kepada peran ulama. Jadi ada negara Islam, ada negara yang non-Islam. Ya. Nah, di negara Islam ini memang semua hukum-hukum Islam yang dibuat ulama diotomatis menjadi hukum negara, sehingga akhirnya pemerintah bisa mengeksekusi menggunakan semua aparatusnya, termasuk penjara, termasuk juga hukuman mati untuk menjalankan apa yang disepakati oleh ulama dan menjadi hukum Islam. Ya. Nah, itu tipe rejim negara Islam. Tapi kita tidak di sana. Ya. Negara kita bukan negara Islam, sehingga peran ulama tidak sepenting di negara Islam. Kalau hukum nasional kita itu paling tinggi hierarkinya Undang-Undang UUD 45, Undang-Undang, Perpu, kemudian ada peraturan presiden, peraturan menteri sampai perda. Ya. Fatwa tidak masuk sama sekali di sana. Sehingga bagi publik di Indonesia yang tipe rejimnya itu bukan negara agama, fatwa ulama hanya seperti opini ulama saja. Ya. Dan maksudnya dia bisa dipakai, bisa tidak, tak ada kekuatan pemaksanya. Dan negara pun juga tidak diharuskan untuk menjadikan itu sebagai bagian dari hukum nasional yang bisa dipaksakan kepada warga negara. Nah, disitulah kemudian lebih amannya kita tinggal di negara-negara seperti ini, bahwa fatwa ulama walaupun sekeras apapun dia, tetap posisi dia sebagai opini ulama yang tidak masuk dalam hukum nasional. Ya. Nah, tinggal masalahnya seberapa kokoh, seberapa besar pengaruh fatwa ulama itu tergantung daripada wibawa ulama itu di masyarakat. Jadi kekuatannya di sana, tidak pada kekuatan hukum positif, tapi pada wibawa ulama di mata publik. Ya. Nah, LSI membuat riset mengenai ini tahun 2005 dan 2013. Ya. Sama pertanyaannya. Saya kira bertanya Bapak Ibu sekalian, apakah menurut Bapak Ibu
yang di bawah ini Ibu teladani, ya. Bapak Ibu teladani salah satunya ulama. Ya. Di tahun 2005, 80% menjawab mereka meneladani ulama. Di atas 80%, saya lupa angka detailnya. Tahun 2013 tinggal di bawah 60%, ya, yang meneladani ulama itu. Jadi terjadi, ya, dari 2005 sampai 2013, 8 tahun demokratisasi, ya, terjadi gradasi penurunan wibawa ulama di mata publik. Dan saya kira itu akan terus berlangsung sehingga akhirnya fatwa ulama tadi yang tidak menjadi hukum nasional, tidak punya kekuatan imperatif karena negara tidak menggunakannya, pelan-pelan juga kewibawaannya pun juga makin berkurang. Ya. Nah, saya lacak bagaimana di Amerika, di negara demokrasi lainnya, bagaimana publik di sana melihat peran pendeta di sana. Ya. Sama ditanyakan juga di sana, menurut mereka seberapa jauh tokoh-tokoh di bawah ini punya kontribusi pada ruang publik. Salah satu disebut adalah di sana pendeta, ya. Kalau di Amerika lebih jauh lagi, hanya mengatakan 30% dari pendeta yang dianggap punya kontribusi di ruang publik, ya. Kalah dibandingkan saintis, kalah dibandingkan dengan militer. Kalau di Amerika itu militer yang paling tinggi, yang dianggap punya kontribusi besar pada negara, ya. Jadi hormat pada militer itu tinggi sekali di Amerika itu. Jadi itu saya kira catatan pertama Bang Musafik, bahwa ketika kita buat komparasi di begitu banyak negara, peran ulama, fatwa ulama, atau hukum yang dikeluarkan oleh ulama, dia memang sangat tergantung daripada tipe rejim yang menaungi ulama itu. Di negara Islam dengan negara yang negara bukan Islam, apalagi negara demokratis, sangat beda sekali cara mereka merespon fatwa ulama itu, ya. Itu pertama dari sisi tipe rejim, ya. Kedua, konten dari fatwa-fatwa mengenai aliran sesat itu. Ya. Saya kira memang masalahnya di sini, awalnya MUI mengklaim sebagai tenda besar bagi keragaman Islam, ya. Tetapi pelan-pelan dengan melihat banyaknya fatwa yang keluar mengenai aliran sesat itu, bahkan termasuk Syiah, termasuk Ahmadiyah, termasuk juga liberalisme, sekularisme, pluralisme. Ini tiga paham yang justru menjadi sokok guru dari hak asasi manusia. Jadi terasa bahwa sebenarnya MUI mengalami juga konservatisme, ya, dalam memahami agama, ya. Dia mewakili tanda besar yang beragam dari umat Islam, tapi makin hanya mewakili mereka yang konservatif saja. Nah, ini saya kira disebabkan oleh kategori yang mereka buat sendiri, yang tadi ada definisinya itu mengenai definisi Islam 10 kerangka itu, ya. Jadi apa yang disebut Muslim, apa yang bukan, apa yang in, apa yang out, apa yang in, tergantung dari 10 kerangka itu. Sehingga dengan sendirinya dia mudah sekali terjebak pada sektarianisme, ya. Apa yang tidak di sana menjadi sesat, maka jadilah itu Syiah itu sesat, ya. Padahal kita tahu Syiah itu adalah majoriti dari negara yang besar di Persia sana, dari Iran, ya. Jadi kalau Syiah pun mengerjakan hal yang sama, kalau ulama di Iran mengerjakan hal yang sama, sebaliknya itu sulit yang bisa dia sesatkan, ya. Jadi akibatnya definisi ini sangat sektarian dan menjadi menarik kalau dibandingkan definisi Muslim yang dibuat oleh progresif Muslim di Amerika, ya. Jadi ada banyak kan definisi Muslim ini, tergantung siapa yang buat. Nah, gerakan di Amerika yang namanya itu Muslim for Progressive Values itu. Dia buat definisi Muslim atau Islam. Jadi Muslim itu adalah himpunan bagi siapapun yang mendeklar dirinya Muslim. Siapapun yang mendeklar dirinya Muslim, seketika dia menjadi Muslim. Tidak peduli dia dari Nation of Islam sampai Syiah, Sunni, Rasul Khalifah, ya. Siapapun dia menjadi Muslim. Dan dikatakan bahwa apakah definisi mereka itu apa tidak tentang Muslim itu diserahkan pada individu itu dan Tuhan. Tak boleh ada satu institusi pun yang berhak untuk mengklaim yang mana yang Muslim, yang mana tidak negara, tidak juga lembaga-lembaga ulama, ya. Sehingga dengan cara seperti itu tidak ada lagi namanya sesat itu, ya. Karena semua dipulangkan kepada
publik masing-masing. Yang ada kemudian adalah siapapun yang melanggar hukum kriminal, dia terkena kasus kriminal. Bukan karena paham agamanya, tapi pasti ada praktek agamanya yang melanggar hukum kriminal itu. Ya. Jadi saya kira itu yang terjadi. Nah, pelan-pelan kalau kita melihat tren dunia, keberagaman menafsir agama ini tak terhindari. Dan derasnya arus sejarah globalisasi, tapi dia akan mengalami marginalisasi. Nah, kalau itu terjadi, ya MUI tetap hadir. Jika itu tetap pegangannya konservatif, tapi makin lama dia makin mengalami marginalisasi. Fatwa boleh terus lahir, tapi kekuatan pengaruhnya pada publik akan berkurang. Ya. Jadi itu saya kira ini tambahan dari saya. Dari pertama adalah tipe rejim sebuah negara sangat menentukan peran ulama. Ya. Kedua juga di negara-negara yang bukan negara Islam, kewibawaan ulama juga semakin mengalami marginalisasi jika dia memaksakan interpretasi yang menentang arus besar demokrasi dan hak asasi manusia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.